Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman wa kafa biha bin ni'mah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa bitahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ma'asyiral muslimin, jamaah Talim Angkasa 56 di mana saja berada, alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi hari Senin ini kita masih dipanjangkan umur oleh Allah, diberi nikmat sehat walafiat dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Oleh karenanya mari kita syukuri agar Allah tambahkan nikmat tersebut dan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Tentang keistimewaan Al-Quran, kehebatan Al-Quran, kitab suci kita. Silakan dibaca lembar pertama aja dulu. Siapa yang mau baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 55 tentang keistimewaan Al-Quran. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Mas'ud katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anu syafi'un musyafa'un wa mahilun musaddaqun faman ja'alahu imamahu qadahu ilal jannati wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Yang artinya Al-Quran adalah pemberi syafaat dan pasti diterima syafaatnya, dan pemimpin yang dipercaya, maka orang yang berpimpinan Al-Quran pasti dibimbing ke surga, dan orang yang menolak pimpinannya pasti dijerumuskan ke neraka. Ketika Umar menunaikan haji, seorang budak diangkat mewakili kepemimpinan di Makkah oleh Nafi Abdul Haris, seorang pejabat Makkah. Tanya Umar, pemerintahan di Makkah kau serahkan kepada siapa? Jawabnya, kepada Abdurrahman Abu Abzah. Sahut Umar, kenapa kau berani mengangkat seorang turunan budak memimpin atau mengatasi bangsawan Quraisy? Jawabnya, habis lainnya tiada lagi yang pandai tentang Al-Quran. Sahutnya, ya benar. Nyata kepada kita bahwa Allah mengangkat derajat seseorang dengan Al-Quran, juga merendahkannya dengan Al-Quran. Setengahnya yaitu Abdurrahman yang dijunjung derajatnya oleh Al-Quran. Al-Baqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Mas'ud, katanya, Al-Quran adalah sebagai hidangan jamuan Allah, maka pelajarilah sebaik mungkin, karena ia adalah pengikat ini, hubungan dengan Allah yang kokoh, dan sebagai cahaya penerang, obat penyembuh yang sangat besar gunanya, menjaga manusia yang berpegang dengannya sebagai juru penyelamat bagi pengikutnya. Tegak lurus, tidak tersesat. Mutiara yang terkandung di dalamnya tiada mengenal habis. Tidak bakal lapuk akibat
terlampau banyak diulang bacanya. Dari itu bacalah Al-Quran dengan setiap hurufnya. Sampai sini guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah semua, alhamdulillah. Mari sama-sama kita sejenak mengosongkan pemikiran kita, hati kita, kecuali hanya untuk belajar di pagi ini. Untuk waktu kurang lebih 1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, dengan judul Keistimewaan Kitab Suci Al-Quran. Buat kita umat Islam yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah merupakan kitab suci, petunjuk, hidayah, pedoman buat kita. Seperti yang kita baca pada awal surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba dibuka Al-Baqarah yang pertama, ayat kedua. Dzalikal kitabu, ai hadzal kitab, ini kitab suci Al-Qur'an, la raiba fihi, tidak perlu diragukan di dalamnya, annahu min indillah, bahwa Al-Qur'an itu dari sisi Allah. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk hidayah. Jadi jelas bahwa kita yang mengaku beriman pada Allah, hendaknya Al-Quran kita jadikan pedoman hidup kita, way of life, kalau bahasa sana, gitu. Sebagai pedoman hidup kita, yang akan menunjukkan kita jalan hidup yang selamat dunia sampai akhirat. Oleh karena itu, mari sama-sama Al-Quran sebagai kitab suci kita yang untuk kita baca, kita pelajari, kita baca, dibaca saja mengandung ibadah. Belum lagi diamalkan, diikuti segala petunjuknya sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, Al-Quran syafi'un musyaffa'. Al-Quran dapat memberi syafaat, pertolongan. Musyaffa' yang diterima pertolongannya, atau bisa dijadikan alat untuk memberi pertolongan. Yang pertama-tama, pertolongan Allah, pertolongan Al-Quran kepada hambanya, kepada kita, maksudnya pertolongan yang pertama diberikan oleh Al-Quran, kata Nabi, pada saat kita akan masuk ke alam barzah. Semua akan mengalami, manusia akan masuk ke alam barzah. Ketika seseorang dikubur, dimasukkan ke dalam tanah dan diuruk, saudara-saudara sekalian, mendengar, telinganya Allah masukkan, kembalikan ruhnya lagi ke dalam jasadnya, dan dia mendengar suara orang yang di atas kuburan. Bahkan Nabi mengatakan orang yang di dalam kubur itu mendengar gerak atau keset telapak kaki orang yang berada di atas kubur. Karena dia mendengar dan dia baru sadar kalau dia sudah ada di alam kubur, menangis sejadi-jadinya dan memanggil orang-orang yang paling dekat dengannya. Kalau dia seorang anak, panggil ayah dan ibunya. Kalau dia seorang istri, panggil suaminya. Kalau dia seorang suami, panggil istrinya dan orang-orang yang paling dikenal dekat. Tapi semua tidak ada yang mendengar panggilan itu, saudara. Kecuali binatang yang bisa dengar. Manusia tidak bisa dengar. Sekiranya manusia dengar, pasti manusia akan pingsan semua. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Al-Quran. Lalu, siapakah yang menolong? Kalau dia di dalam hidupnya Al-Quran dia baca, ya, pagi ini sudah baca beberapa ayat, ya. Tadi malam dia sudah baca, diamalkan isinya, maka di tengah-tengah orang yang di dalam kubur itu sedang dalam ketakutan, ya, sendirian, gelap dan sebagainya. Kemudian datanglah Al-Quran berwujud sebagai makhluk yang dia baca setiap hari, yang diamalkan isinya. Assalamualaikum, hai saudaraku. Kaget dia. Ternyata adalah makhluk yang baik. Jangan engkau takut, hai saudaraku. Aku adalah amalmu. Aku adalah Al-Quran yang kau sering baca waktu hidup di dunia. Inilah saudara-saudara yang mesti akan dihadapi dan dialami oleh semua manusia. Mudah-mudahan dengan kita memahami bahwa Al-Quran adalah kitab suci kita dan kita baca, insya Allah, ya, sesuai dengan janji Nabi. Yang pertama-tama menolong kita bukan orang tua kita, bukan anak kita, bukan harta kita, tapi bacaan Al-Quran kita. Amalan-amalan baik kita yang pernah kita lakukan selagi kita hidup di dunia ini.
Musyaffa artinya dapat dijadikan alat untuk menolong orang lain. Ya, jadi syafi orang yang membacanya akan ditolong oleh Al-Quran, atau Al-Quran bisa dijadikan alat untuk menolong orang lain, menjadikan media. Umpamanya kita bacakan Al-Quran, kita niatkan pahalanya buat orang yang kita maksud, bisa. Musyaffa artinya. Jadi musyaffa artinya seperti itu. Makanya para ulama mengajarkan kepada kita ya untuk membaca Al-Quran. Ada zikir, tahlil, di dalamnya baca Al-Quran, ada surah Al-Ikhlas, ada surah Al-Falaq, ada surah An-Nas, awal surah Al-Baqarah, kemudian akhir surah Al-Baqarah dibaca, karena memang ada hadisnya. Ya, orang yang membaca surah Al-Baqarah, orang yang membaca dari akhir surah Al-Baqarah, pahalanya sangat besar. Dan itu bila kita hadiahkan kepada orang lain, kepada orang tua kita, saudara kita, teman kita, musyaffa, diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan kitab suci Al-Quran. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, dengan Al-Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran, orang yang dapat mengamalkan isi Al-Quran akan diangkat derajatnya oleh Allah. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah terjadi pada zaman Khalifah Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika ia meninggalkan Makkah, ya. Kemudian dia ke Madinah. Kemudian mungkin pada saat itu masa jabatan ya yang bertugas saat itu sudah habis. Sedangkan Sayyidina Umar di luar kota suci Mekah. Lalu orang-orang yang ada di kota suci Mekah, para pemimpin, menunjuk siapa pemimpin ini. Lalu saudara, setelah dipilih dan dipilih, ternyata ada seorang yang namanya Abdurrahman Abu Wabza. Ya, lalu dia yang diangkat sebagai pemimpin. Berita itu sampai kepada Khalifah Umar. Kemudian Khalifah Umar bertanya kepada para pembesar yang ada di Mekah, mengapa engkau angkat Abdurrahman, sedangkan dia adalah dari keturunan budak, orang biasa, bukan orang-orang atau orang-orang alim, orang biasa. Lalu dijawab, ya Khalifah Umar, tidak ada lagi orang yang pantas untuk menjadi pemimpin kecuali dia. Walaupun dia seorang yang orang biasa, bukan keturunan orang-orang yang alim, tapi dia pandai Al-Quran, hafaz Al-Quran, paham tentang Al-Quran, makanya aku angkat dia menjadi pemimpin. Nah inilah saudara-saudara sekalian, jadi pemimpin itu bukan karena keturunan semata. Iya, ini kita kan kadang-kadang karena bapaknya presiden, anaknya mesti jadi wali kota, mesti jadi pejabat, mesti jadi ini, karena bapaknya anggota DPR, anaknya juga diarahkan untuk menjadi anggota DPR dan seterusnya. Dalam Islam tidak seperti itu, saudara. Kalau memang dia pandai, boleh saja. Tapi kalau kebetulan dia kurang pandai, maka tidak harus menjadi itu. Di dalam Islam, siapa yang paling dapat memahami Al-Quran dan mengamal Al-Quran, dia kedudukannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia sebagai pemimpin, di akhirat dia akan diangkat derajatnya. Jamaah sekalian yang berbahagia. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memberikan penjelasan bahwa manusia yang menggunakan Al-Quran, Al-Quran itu yang akan mengajak dia masuk ke dalam surga. Faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, artinya amamahu ay amila bihi wa qara'a bihi. Dia baca, diamalkan isinya, maka Al-Quran itu akan menunjukkan dia, membawa dia jalan untuk masuk surga. Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, artinya tidak diamalkan, tidak dibaca, ya, disampingkan dia lebih menggunakan hukum selain Al-Quran, saqahu ilan nar, maka Al-Quran itu nanti di yaumil kiamah, bahkan di kuburan, ia akan menyeret dia ke dalam azab yang sangat pedih. Wal iyazu billahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, dari Ibnu Mas'ud, ya, dari Ibnu Mas'ud dijelaskan saudara-saudara sekalian, Al-Quran adalah sebagai hidangan. Diumpamakan sebagai hidangan Al-Quran itu. Diumpamakan sebagai jamuan Allah, maka pelajarilah
sebaik mungkin. Karena ia adalah pengikat hubungan dengan Allah yang sangat kokoh. Jadi Al-Quran sebagai pengikat hubungan ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita berpedoman kepada Al-Quran, maka saudara-saudara sekalian, Al-Quran menunjukkan kita jalan. Kemudian dia sebagai cahaya penerang hati kita, otak kita, pemikiran kita. Apabila kita sering baca Quran dan kita amalkan isi Al-Quran, maka dia menjadi penerang di kepala kita. Cara berpikir kita sehat, cara kita mengambil keputusan dengan mudah ditunjukkan oleh Al-Quran. Al-Quran juga sebagai penyembuh. Ya, sebagai penyembuh. Jadi orang yang sakit, wabil khusus sakit hati, galau, ya, banyak persoalan yang menimpa dia sehingga hatinya sangat galau. Maka apabila dia kembali kepada Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan ketenangan dia. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bidzikrillah, dengan membaca Al-Quran, dengan ingat kepada Allah, maka tatmainnul qulub, hatinya jadi tenang. Penyembuh. Ya, penyembuh penyakit hati. Kemudian sebagai juru penyelamat, ya, dia akan menyelamatkan, akan menolong orang yang membaca Al-Quran. Kemudian sebagai mutiara yang terkandung di dalamnya yang tidak pernah habis keistimewaan itu, saudara-saudara sekalian. Inilah Al-Quran. Jadi mari sama-sama ya kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian kita dan terus kita pelajari, kita pahami sehingga hidup kita menjadi lebih baik dan lebih baik, bahkan selamat di dunia sampai akhirat. Kemudian riwayat dari A'mas bin Abi Saleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man naffasa an akhihil mu'mini kurbatan min kurabid dunya naffasallahu kurbatan min kurabil akhir. Barang siapa orang yang menolong saudaranya yang muslim dari kesulitan urusan dunia. Barang siapa orang muslim menolong saudaranya muslim dari kesulitan dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Allah akan tolong dia. Ketika dia mendapatkan kesulitan di akhirat, nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang-orang mukmin ya di dunia, nanti dia akan diberikan kemudahan di akhirat. Jadi ketika kita melihat saudara kita yang muslim sedang dalam kesulitan, apakah kesulitan ekonomi, kesulitan persoalan apa saja, kita tahu, kita bantu dia. Maka nanti setiap kita mendapatkan kesulitan, Allah akan tolong kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihil muslimi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya yang muslim. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju ya untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Setiap pagi kita duduk di rumah kita masing-masing, di hadapan radio kita, di hadapan laptop atau HP kita untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Dengan berkat ilmu yang kita dapati, dengan berkat amalan-amalan ilmu yang kita amalkan, maka hidayah Allah akan memberikan kemudahan kita untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal yang dapat menuju masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nuzilat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa zakarallahu ta'ala fiman indahu. Artinya wa majtama, dan barang siapa yang berkumpul, atau tidak ada satu orang yang berkumpul di satu majlis, membuat satu majlis kita ini, kemudian yatluna kitaballah, membaca kitab Allah. Kita berkumpul di satu majlis. Kalau pengertian yang pertama, majlis di darat, di rumah kita, apakah di masjid, di musola kita kumpul kemudian kita baca Quran.